Ya. Serius banget. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minal bid'ah wan nar. Ikhwani, a'adzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu, ummahat yang mungkin yang sedang menyimak di ruangan sebelah ya. Tentunya kita mengawali kajian pada pagi menjelang siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan demi kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara mungkin dari sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah diberikan keutamaan-keutamaan dari waktu-waktu zaman-zaman yang alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang mulia. Setelah kita menjalani ya waktu-waktu dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya, dan ternyata kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu dan zaman-zaman yang di antaranya adalah di bulan Muharram ini. Ya, dan perlu kita ketahui, mungkin ini sebagai bentuk mukadimah dulu sebelum kita menjelaskan atau masuk di dalam inti kajian ya. Ya, terkait dengan bulan Muharram ya, bahwasanya bulan Muharram tersebut salah satu dari bulan haram ya. Muharram dan haram ini berbeda ya, berbeda penamaan. Muharram adalah salah satu dari bulan ya, Hijri ya. Adapun bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Muharram salah satu dari 4 bulan haram. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ya, At-Taubah ayat 36 kalau enggak salah. Ayat 36 yang disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala, ya inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya. Sesungguhnya inna iddatasy syuhur, bilangan-bilangan bulan ya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, berjumlah 12 bulan ya. Yauma khalaqas fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan langit dan bumi. Intinya Allah sudah menetapkan bergulirnya waktu, berjalannya waktu terus ya dari awal penciptaan sampai hari kiamat ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah sebanyak 12 bulan. Nah, kemudian Allah melanjutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi
ada 4 bulan yang diharamkan, bukan diharamkan arti yang kita ketahui ya. Haram itu haramun, ya. Haram itu haramun. Kalau haram itu artinya yang mulia, yang dimuliakan. Dan makanya ada istilah tanah biladul haram, bukan biladul haram. Ya, beda ini. Biladul haram, tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga ada waktu yang dimuliakan, ya. Minha arba'atun hurum, ya. Di antaranya adalah keempat bulan haram itu adalah apa? Dimulai dari apa namanya Dzulqa'dah yang mutawaliyat, yang beruntun, Dzulqa'dah berlanjut ke Dzulhijjah, kemudian Muharram, ya, kemudian wa Rajab mudhar, Rajab yang berdiri sendiri, yang terpisah baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Ats-Tsani, kemudian bulan Sya'ban. Nah, ini 4 bulan haram. Nah, kemudian poinnya atau pesan berikutnya yang di dalam Al-Qur'an yaitu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka kita dilarang untuk melakukan berbagai macam bentuk kezaliman, ya, kezaliman, dan dalam berbagai macam bentuknya. Entah itu kezaliman yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia, apalagi kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kemaksiatan apapun, ya, kecil ataupun besar. Kezaliman kecil kepada sesama manusia ataupun apalagi kezaliman yang besar. Maka konsekuensinya adalah bagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, yang mungkin bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir, di situ disebutkan, ya. Jadi apa namanya Ibnu Abbas mengatakan, kurang lebihnya intinya beramal soleh, amal kebaikan, ya, ketika dilakukan pada salah satu dari 4 bulan haram tersebut, maka dilipat gandakan dosanya. Ya. Demikian juga ini maksud daripada az-zulm, ya, fala tadzlimu, keharaman untuk melakukan kezaliman, ya, yang dilakukan di 4 bulan haram, kemudian ditafsirkan, ya, oleh Ibnu Abbas adalah berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram tersebut itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian sebaliknya juga, ya, ada amalan-amalan soleh yang dikerjakan di bulan haram tersebut, maka juga akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi bisa diambil sebuah apa namanya kesimpulan, ya, bahwa di satu masa atau di satu tempat yang di situ dimuliakan oleh Allah, ya, maka melakukan amalan yang kemaksiatan yang di tempat atau waktu yang dilipat gandakan amalannya itu juga apa namanya dilipat gandakan dosanya. Ya, makanya kalau misalnya di tanah haram, ya, ketika orang melakukan kemaksiatan atau kezaliman itu dosanya dilipat gandakan juga. Ya, di dalam apa itu surat Al-Hajj kalau nggak salah, ya, Al-Hajj, mungkin sebentar ya, saya cek dulu. Di dalam surat Al-Hajj yang ayat ke berapa ini, sebentar. Ya, ayat ke-25, ya, di dalam surat Al-Hajj ayat ke-25. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu terkait dengan apa namanya satu waktu atau tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian dilakukan amal keburukan, amal maksiat, ya, kemaksiatan dan keburukan yang dilakukan di tempat yang dimuliakan, maka juga akan mengakibatkan apa? Dilipat gandakan dosa, ya. Ya, dengan dalil wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Barang siapa yang berkehendak, berkeinginan di dalam tanah haram tersebut bi ilhadin bi zulmin, melakukan satu tindakan pelanggaran, ya, atau bi zulmin, ya, dengan kezaliman, nuzikhu min adzabin ali.
kami timpakan ya dia dengan azab yang keras. Nah, di tanah haram ya ketika seseorang baru berazam ya baru berkehendak saja di dalam hatinya ya kemudian dia belum merealisasikan perbuatan itu sudah diancam dengan azab yang pedih apalagi kalau sudah terrealisasi dengan perbuatan. Nah, ini seperti itu. Jadi diambil kaidah bahwa waktu yang dimuliakan, waktu yang memiliki keutamaan, ya itu selaras dengan dilipat gandakan amalan perbuatan apapun itu, amalan kebaikan atau amalan keburukan. Demikian juga di bulan Ramadan, ya. Saya baca di penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya di samping dilipat gandakan perbuatan kebaikan-kebaikan, demikian juga berpotensi dilipat gandakan keburukan, ya. Yang sering disampaikan atau yang sering kita dengar itu adalah pelipat gandaan amalan kebaikan, amalan saleh. Namun jarang kita mendengarkan dari nasihat-nasihat dari para asatid atau mungkin para kiai misalnya atau para khutbah ya terkait dengan potensi keburukan yang berlipat juga manakala dikerjakan keburukan pada bulan Ramadan. Ya. Baik. Maka dari itu ya apa namanya sebagai bentuk ya karunia Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan awal tahun dan akhir tahun itu sebagai bulan yang dimuliakan. Artinya apa? Ada bentuk isyarat ya pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk beramal. Ya, kalau beramal keburukan dilakukan di bulan haram, dilipat gandakan keburukan. Maka ketika kita mengetahui konsekuensi yang timbul di dalam bulan haram itu, nah kemudian kita akan terpacu untuk beramal. Ya, kita akan terpacu untuk beramal soleh, ya, dimulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, itu isyarat yang atau pesan yang terkandung di dalam Allah Subhanahu wa taala menjadikan awal tahun dan akhir tahun itu ya masuk di dalam jenis bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di situ ada bentuk apa? Ada puasa Asyura ya. Dan demikian juga puasa sunnah ya yang dikerjakan di bulan Muharram ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan" ya. Siyamu syahrillahil Muharram. Ya, seutama-utama, sebaik-baik ya puasa sunnah yang dikerjakan yang dilakukan ya selain daripada puasa yang wajib ya puasa Ramadan ya siyamu syahrillahil Muharram berpuasa pada bulan Allah ya bulan Allah siapa ya bulan ya Allah Rasulullah SAW menyamakan ya bulan Muharram itu bulan Allah Subhanahu wa taala jadi idzafatut tasyrif ya, idzafatul ya, menyandarkan ya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala maka makhluk tersebut memiliki keutamaan ya bulannya Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Muharram ya. Ya karena itu tadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis makhluk tersebut memiliki keutamaan. Bagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada sebagian makhluknya juga menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan ya. Wal fajr walayalin ashr misalnya. Demi waktu fajar ya. Wattini wazzaitun ya. Jadi sebagian makhluk yang dijadikan alat untuk bersumpah oleh Allah, maka makhluk tersebut memiliki keistimewaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sisi makhluk yang memiliki keistimewaan yaitu ketika makhluk tersebut dijadikan sebagai alat untuk bersumpah atau disandarkan kepada Allah. Ya, jadi tadi misalnya syahrullah, bulannya Allah ya, yaitu yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan kaifiat ya, kaifiat atau mengkompromikan dalil yang ada terkait dengan puasa Muharram ya. Karena di dalam hadis itu kan menunjukkan iktsarus siyam. Ya, sebaik-baik puasa yang dilakukan ya, puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ya kecuali puasa wajib adalah puasa di bulan Muharram. Nah, menunjukkan apa? Fihi iktsarus siyam fi hadzal syahr. Di dalamnya ada bentuk motivasi anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada satu hadis yang mungkin hadis mauquf ya, yang disandarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, bahwasanya Aisyah itu tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa ya di bulan-bulan yang selain daripada bulan Sya'ban. Ma itu Rasulullah SAW ya yuksiru siyama illa fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW itu melakukan banyak berpuasa selama di satu bulan itu kecuali dia lakukan atau beliau lakukan di bulan Sya'ban. Bagaimana mengkompromikan ya, dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak dilakukan puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban dengan qaul Nabi ya, yang menunjukkan makna iktarus siyam yang sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh seorang muslim puasa sunnah adalah di bulan Muharram. Maka tentunya kata penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus dipoid, harus dibatasi dengan fiil Nabi. Ya, harus dijadikan dibatasi dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Artinya tetap kita katakan ada anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, namun tidak sampai melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Ya. Seperti itu. Jadi mengkompromikan dari berbagai macam dalil ya sehingga tidak menjadikan itu memang tidak bertentangan ya. Satu kaidah bahwasanya nas-nas di dalam Al-Qur'an dan hadis itu la yata'aradani abadan. Tidak saling bertentangan selamanya ya. Pasti ada sisi yang bisa dijamakkan di antara keduanya. Nah, jadi tadi yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa qaul Nabi itu dibawa kepada fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tetap dianjurkan untuk memperbanyak puasa, hanya tidak sebanyak puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Kemudian ada sisi yang lain bahwa bulan Sya'ban dan bulan Syawal yaitu merupakan pengiring daripada amalan yang wajib, yaitu di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana sholat sunnah rawatib ya, yang keberadaannya itu mengiringi dari keberadaan sholat wajib. Nah, dia memiliki keutamaan tersendiri, yaitu apa? Sebagai bentuk takmilatan di ada'il faraid, sebagai bentuk penyempurna dari kekurangan yang kita lakukan di amalan-amalan yang sifatnya fardu atau wajib. Itu keutamaan tersendiri dari amalan sunnah yang dia keberadaannya mengiringi keberadaan amalan-amalan yang wajib. Dalam hal ini puasa dan juga sholat. Ya, maka di dalam hadis tadi, ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan, ya, siyamu syahrillahi al-muharram. Ada lanjutan lagi, ya, wa afdhalus sholati ba'da al-maktubah qiyamul lail. Ya kan? Nah, dalam hadis itu tidak menunjukkan afdhal yang sifatnya mutlak, tidak. Ya, keutamaan yang sifatnya mutlak bahwa qiyamul lail itu lebih utama ya daripada sholat sunnah rawatib, tidak. Nah, bahkan justru sholat sunnah rawatib itu lebih utama daripada qiyamul lail. Ya, sesuai dengan penjelasan beliau ya rahimahullah taala. Jadi sholat sunnah rawatib itu lebih utama daripada sholat malam. Lebih utama karena ya itu tadi sebagai bentuk penyempurna dari kekurangan yang terdapat di dalam amalan yang wajib. Nah, ini kaitannya dengan kaifiyah atau kompromi di dalam berbagai macam dalil, ya, satu dengan dalil yang lainnya. Nah, kemudian ada sisi yang lain, yaitu keutamaan daripada puasa Muharram ya, puasa Asyura. Di dalamnya ada puasa Asyura. Ya. Dan para ulama salaf itu mereka bersungguh-sungguh ya melakukan amalan soleh, amalan ketaatan di 3 waktu 10 hari pertama. Ya, bukan 10 hari pertama, di 10 hari. Yaitu apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian 10 hari awal Dzulhijjah dan 10 hari pertama bulan Muharram. Ya. Jadi para ulama salaf disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab. Jadi bersemangat ya melebihkan semangat ibadah mereka pada 3 momentum, 10 hari akhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari awal bulan Muharram. Ya.
tentunya memiliki keutamaan yang tingkatan ya fadilah atau keutamaan yang berbeda-beda. Namun mereka membiasakan untuk apa namanya melebihkan amalan soleh di 3 waktu tersebut. Nah, kemudian di hari ke-10 ada puasa Asyura, ya, kemudian karena berbetulan dengan tradisi atau apa namanya adat keagamaan yang dilakukan oleh ahlul kitab, meskipun begitu tetap dianjurkan untuk melakukan puasa di hari ke-10. Namun dalam rangka untuk menyelisihi dari kebiasaan mereka, maka dilakukan puasa sehari atau puasa sebelum dan sesudahnya. Ya, bisa bisa mungkin dilaksanakan hari ke-9 dan hari ke-10, atau kalau misalnya hari ke-9 tidak sempat, 10 dan 11. Dan lebih utama lagi dari hari ke-9 sampai hari ke-11. Nah, itu tidak mengapa ya untuk melakukan puasa. Baik. Ini berkaitan dengan apa? Pas mungkin berkebetulan dengan momentum bulan Muharram. Ya. Baik. Nah, kemudian ikhwani azani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, kita masuk di hadis yang berikutnya di bab adab ini, yaitu hadis ke 1485, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaih. Saya mencoba untuk mengambil dari penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam, ya, Syarah Bulughul Maram. Nah, di dalam hadis itu beliau menyebutkan di dalam kitab Minhatul Alam bahwa hadis yang tertera di dalam matan hadis yang tertera di dalam kitab yang antum ya miliki itu pada dasarnya adalah hadis riwayat Muslim saja, bukan riwayat Bukhari Muslim, ya, bukan muttafaqun alaih, ya. Namun yang benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Nah, kemudian yang ada satu hadis yang lain, ya, yang itu sebagai yang masih berkaitan dengan hadis yang di dalam matan, ya, di dalam babul adab, ya, yang itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dengan lafaz yang sedikit berbeda, ya, yaitu dari Abi Hurairah juga, dari hadis Abi Hurairah juga. Jadi sama, jadi ada asal riwayat yang Muslim, namun sebagian perawi hadis atau pengumpul hadis itu menisbatkan kepada Bukhari dan Muslim. Ada riwayat Bukhari dan Muslim, dan ada riwayat yang dimiliki oleh Imam Muslim sendiri. Nah, kalau yang riwayat atau redaksi yang dimiliki oleh Imam Muslim itu yang ini, yang kitab di dalam babul adab ini. Nah, namun di dalam kitab Bukhari dan Muslim sendiri ada riwayat yang lain yang sama dengan hadis yang tidak disebutkan di sini, yaitu idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal, ada penyebutan mal, harta. Nah, kalau di sini di di muttafaqun alaih yang ada di kitab Musawwar fotokopian ini, yaitu tidak ada penyebutan al-mal, harta benda, ya. Nah, adapun yang riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yaitu lafadznya idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, ya, falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Itu yang riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, adapun itu yang aslinya, ya, riwayat Bukhari dan Muslim yang aslinya. Adapun yang ada di matan yang antum miliki, ya,
yang unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu riwayat Muslim yang benar. Ya, riwayat Muslim. Yang saya bacakan ya. Jadi saya bacakan lagi. Idza nadhara ahadukum. Ya, mungkin bisa pakai tulisan Latin enggak apa-apa. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Nah, yang artinya kalau di sini artinya sudah ada ya. Yang saya artikan yang hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Idza nazara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian melihat ila man fuddila alaihi, kepada orang yang diberikan karunia ya, karunia lebih ya, karunia atasnya fil mali wal khalqi, pada harta benda dan khalq, perawakan ya, mungkin lebih ganteng, lebih cantik mungkin ya. Baik. Idza nadhara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah fil mali wal khalqi, pada sisi harta benda dan fisiknya, fal yanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya dari harta dan demikian juga dari fisiknya. Mimman fuddila alaihi, dari orang yang diberikan karunia oleh Allah. Ya, jadi mungkin dari sisi makna ya, makna di dalam kedua hadis tersebut ya sama-sama ya, untuk melihat dari apa yang ada di bawah kita ya, pada dasarnya atau pada intinya memiliki kesamaan makna, hanya sedikit ada redaksi yang berbeda, tambahan redaksi yang berbeda. Baik, ada beberapa fawaid ya, disebutkan di dalam kitab Minhatul Alam ya, atau ada beberapa sisi ya. Yaitu di dalam hadis tersebut ya, ya istamalal haditsu ala wasiyatin nafi'atin wa kalimatin jami'atin. Jadi di dalam hadis tersebut terkandung di dalamnya ya, wasiyah ya, nasihat dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, terhadap atau kepada kita semua ya. Yaitu bagaimana kita bisa melihat ya terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mensikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk sikap yang rasa syukur, ditampilkan dan ditunjukkan sisi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berapapun dan bagaimanapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wasiyatul ula, ya, wasiat yang pertama yaitu an yanzurul insanu ila man huwa dunahu wa aqalla minhu fi umurid dunya. Dalam perkara dunia, maka manusia hendaknya melihat ya dengan orang-orang yang derajatnya lebih rendah. Ya, orang-orang yang derajatnya sedikit lebih rendah daripada orang-orang yang memiliki karunia Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada kita. Itu wasiat pertama. Ya, seperti maskan ya, tempat tinggal, wamarkab ya, kendaraan ya, kemudian baju atau pakaian yang dikenakan ya, demikian juga fisik dan juga kesehatan, yang perkara-perkara yang memiliki unsur duniawi, maka wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada kita, hendaknya kita melihat kondisi orang-orang yang di bawah kita ya, kondisi orang-orang yang di bawah kita. Ya, ada dua faedah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Yang pertama yaitu
Ya, kenapa harus kita banyak-banyak melihat kondisi yang lebih yang lebih rendah, yang lebih di bawah dari kondisi kita, yaitu annahu yasta'zimu wa yastaghfiru ma a'tahullah. Bahwasanya ketika seseorang lebih sering melihat kondisi yang di bawah kita akan melahirkan hati yang bersyukur. Melihat apa yang kita miliki itu akan menjadi lebih banyak. Ya, akan merasakan bahwasanya apa yang kita miliki itu sudah lebih dari cukup yang kita butuhkan sebenarnya. Yasta'zim wa yastakbir, ya, akan menganggap bahwasanya apa yang kita miliki itu banyak, ya, bahkan lebih dari cukup dari yang kita butuhkan. Wala yahtaqir ma huwa fihi min ni'matin wa sa'adatin, dan dia di dalam hatinya tidak membutuhkan dari apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Jadi merasa serba cukup, ya, merasa apa yang dia miliki itu ya sudah cukup untuk dia, ya, tidak ada perasaan butuh, ya, kepada apa yang sudah dimiliki oleh orang lain, ya. Dan ini wahadza min aqwa asbabi syukur lillah, dan ini menjadi sebab yang terkuat, ya, sebab kuat untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, bagaimana mungkin kita bisa melihat, ya, dari berbagai macam kondisi kita, misalnya kondisi yang mungkin serba sempit. Nah, kemudian kita berusaha untuk melihat dengan kondisi yang di bawah kita, meskipun dalam keadaan kita yang misalnya mengalami kesempitan, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu banyak mengeluh, kita tidak terlalu banyak protes, ya, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita melihat lingkungan sekeliling kita. Barangkali ada yang ternyata ada di keadaannya di bawah kita. Nah, itu salah satu cara terkuat, ya, asbab al-qawiyah, sebab-sebab yang kuat untuk bisa seorang itu tetap bersyukur, ya, supaya hilang rasa ketidakridhaan, rasa kekurangan yang ada di dalam hati kita, ya, terkait dengan kondisi kita yang mungkin, ya, di satu waktu tertentu mengalami kondisi yang serba sulit misalnya. Ya. Itu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang terkait dengan sikap yang senantiasa bersyukur, ya, sikap senantiasa bersyukur. Kalau cuma bersyukur sekali dua kali, misalkan, itu mudah. Tapi kalau melazimkan, ya, di dalam hati kita itu penuh rasa syukur, itu memang berat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Perhatikan kata syakur. Syakur itu apa? Yang banyak bersyukur, yang senantiasa bersyukur. Nah, itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari para hambaku itu yang memiliki sikap yang penuh senantiasa bersyukur. Itu susah itu, ya. Ya, mungkin kadang di satu waktu kita jengah atau capek dengan kondisi yang ya segini-gini aja. Kenapa enggak seperti yang orang lain yang diberikan kemudahan, ya Allah, seperti itu. Mungkin kadang di dalam hati kita tuh ada sempat meskipun tidak dilafalkan, ya, tapi ada muncul di dalam perasaan kita itu. Ya, kapan ya kok gini-gini terus gitu. Nah, itu sesuatu yang bertolak belakang dengan sikap syukur. Kalau cuma sekedar syukur sekali, dua kali, atau beberapa kali itu mudah, atau pasti pernah dilakukan oleh seorang muslim. Alhamdulillah dapat rezeki, kan, bentuk syukur, ya kan. Tapi kalau senantiasa bersyukur, ya, bagaimana Nabi alaihi wasallam, ya, ketika ditanyai sama Aisyah terkait dengan beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah sampai tatawarrama qadamahu, ya, kakinya itu bengkak karena saking lamanya berdiri. Ya, kemudian, ya, ditanya sama saya, kenapa engkau, ya, Rasulullah SAW, engkau melakukan sampai segitunya beribadah, ya, sampai tingkatan yang memang dianggap, ya, besar oleh sahabat Aisyah, istri beliau, ya. Padahal engkau adalah sosok yang sudah diampuni dosa-dosanya telah lalu dan yang akan datang.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat, afala akunu abdan syakuro. Ya, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, tingkatan penghambaan yang paling tinggi. Ya, ketika seseorang terkait dengan ini ya, terkait dengan musibah. Ya, ada yang sabar, ada yang tingkatan yang lebih sabar yaitu yang paling bawah sabar, kemudian ridho di atasnya, di atas ridho syukur. Nah, jadi yang wajib minimal itu sabar. Yang di bawah sabar yaitu dia protes, ya, protes terhadap ketentuan Allah. Ini termasuk dosa besar, ya. Dan alal akol seorang mukmin yang ketika mendapatkan musibah itu wajib harus dilakukan adalah sabar. Minimalnya sabar. Nah, tingkatan yang lebih lagi adalah apa? Ridho. Kalau sabar sesuatu yang dia benci namun dia tata di dalam hatinya supaya tidak mengeluh, itu sabar. Ada ketika di atasnya mungkin orang yang Masya Allah ya, seorang ulama, seorang yang mendapatkan yaitu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beribadah, itu mungkin dia ridho, ya, dia ridho itu artinya apa? Kalau mungkin gambaran ridho, ketika kita meminta 10.000 dikasih uang 10.000, itu ridho, ya, itu gambaran seorang itu ridho. Makanya ada istilah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, itu tingkatan yang di atas kesabaran. Ya, kemudian di atasnya ridho yaitu apa? Bersyukur. Nah, ini tingkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin susah ya untuk kita ya. Tapi alal akal minimal kita berusaha untuk ridho itu aja. Ya. Berat. Minimal itu adalah sabar. Baik. Nah, supaya kita bisa bersyukur. Bersyukur dalam artian yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara kita melihat kondisi ya orang-orang yang jauh di bawah kondisi kita. Nah, kemudian ada faedah berikutnya yang beliau hafizahullah taala sebutkan terkait dengan faedah dari orang yang senantiasa atau selalu ya melihat keadaan orang lain yang di bawah kita, yaitu annahu idza nazara ila man huwa dunahu irtaha qalbuh. Ya, bahwasanya orang yang sering atau suka melihat ya, keadaan atau kondisi di bawah ya keadaan kita, maka hatinya akan menjadi tenang, ya, menjadi bahagia, ya. Hatinya tidak sempit, ya, hatinya lapang, ya, hatinya lapang. Watma'annat nafsuhu, jiwanya tenang. Wa radiya bima qasamallahu lahu, dan dia ridho terhadap ya pembagian rezeki karunia yang Allah bagikan kepada para hambanya. Fa'asya radiyan sa'idan qani'an, maka dia menjalani hidup dengan ridho, ya, rela, sa'idan dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan, qani'an, dan merasa serba cukup. Ya. Ini faedah yang didapatkan dari orang yang selalu belusukan, ya gitu, ya, belusukan. Kan namanya belusukan ya tempat-tempat yang kotor-kotor, ya, tempat-tempat yang ya, seperti itu. Nah, kemudian dia bisa merasakan dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya di tempat yang seperti itu. Kemudian ada wasiat yang kedua. Baik. Yang kedua, wasiyatul tsaniyah, al-wasiyatul tsaniyah, alla yanzural insanu ila man huwa fawqahu fi umurid dunya, imma fi manzilihi aw sayyaratihi aw hayatihi aw dakhlihi wa nahwi dzalik. Ya. Ya, untuk tidak melihat ya keadaan yang di atas kita dalam perkara-perkara dunia, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ya, tidak memerintahkan untuk tidak selalu melihat ya keadaan yang di atas kita ya dalam perkara-perkara dunia, ya mungkin ya banyak sekali ya harta benda yang dia miliki lah katakanlah ya. Nah, karena ada tiga perkara yang dibenci. Li'annahu in fa'ala dzalik, jika seseorang yang sering atau suka melihat ya orang-orang yang di atasnya itu keadaannya ya dari sisi harta benda duniawi, ada tiga perkara yang dibenci. Al-awwalu, yang pertama adalah annahu yastaqilla ni'matallahi alaihi. Ya itu tadi ya. Bahwasanya akan menjadikan nikmat yang Allah karuniakan kepada dirinya akan dianggap kecil. Ya, menganggap kecil, menganggap sedikit nikmat yang Allah karuniakan kepada dirinya. Dan ini sesuai dengan apa? Illah ya hikmah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis ini, bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya, karena dengan begitu kalian tidak akan apa? Meremehkan nikmat yang Allah ya berikan kepada kalian. Nah, ini illah atau alasan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sendiri di dalam hadisnya. Kemudian asani, perkara yang dibenci yang kedua, annahu yat'abu nafsahu wala yazalu ya'ishu humuman atau mahmuman. Bahwasanya menjadikan jiwanya itu akan capek, lelah. Ya, jiwanya akan menjadi lelah ya, dan dia akan terus-menerus di dalam apa? Di dalam humum. Humum itu apa ya? Gundah gulana begitu ya. Ya, gundah gulana. Ya, hatinya tidak akan pernah merasa puas. Hatinya tidak nyaman, ya, dia akan selalu apa namanya? Merasakan kesedihan. Ya, coba bisa dibayangkan ada seseorang yang sangat berkeinginan akan sesuatu dan dia tidak kesampaian untuk meraihnya. Bagaimana perasaannya dia? Ya, artinya ya mungkin kalau dalam bahasa anak muda di PHP-in, ya, gitu kan? Dia dijanjikan sesuatu namun tidak kunjung diraih. Nah, bagaimana perasaannya? Ya, bagaimana keadaan hatinya dan jiwanya? Nah, sama seperti orang yang selalu dia melihat orang yang memiliki kelebihan rezeki ya daripadanya, kemudian dia bukan cuma melihat ya. Kalau cuma melihat kan kita ya namanya pandangan itu kan tidak bisa dihindarkan. Melihat dari orang yang memiliki kelebihan ya, punya kendaraan, punya rumah. Maksudnya melihat di sini adalah ada bentuk keinginan. Nah, itu yang di situ. Poinnya di situ. Ya. Baik. Melihat dengan bentuk melihat ingin untuk mendapatkan apa yang dia lihat. Ya. Maka dengan kondisi tersebut ya, menjadikan jiwanya itu akan merasa lelah, ya, merasa capek dan merasa apa namanya diliputi oleh kegundahan. Ya, li'annahu yuridul lihaq biman fuddilu alaihi fi mata'id dunya. Karena dia menginginkan segala sesuatu yang dia ingin raih namun tidak bisa diraih ya fi mata'id dunya, pada harta benda dunia. Fayastawil qalbuhu wa taqsuru humumuhu. Senantiasa hatinya itu ya terfokus pada apa yang dia inginkan namun tidak kunjung tercapai. Ya, sehingga apa? Akan melahirkan dan menambah kesedihan demi kesedihan. Ya, dia seolah-olah hidupnya hanya terfokus pada satu titik tertentu. Ya, padahal masalahnya banyak. Cuman yang dia pikir cuman di masalah itu saja. Ya. Maka ini apa namanya? Sangat tidak baik di dalam kesehatan mental dan jiwanya. Kemudian yang ketiga, annahu qad yansha'u indahu syai'un minal hikmina. Orang yang seperti ini, orang yang suka apa namanya? Berkeinginan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain, sangat erat kaitannya dengan apa? Al-hik, yaitu apa? Hasad, ya. Annahu qad yansha'u indahu syai'un minal hik. Ya, terkadang akan memunculkan sifat iri, hasad di dalam hatinya. Ya, ala man fawqahu au al hasada fayatamanna zawalan ni'mati alaihi.
ya akan memunculkan sifat hasad di dalam hatinya, ya, yang dia iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang orang lain. Dan terkait dengan apa namanya hasad itu sendiri, para ulama membagi menjadi beberapa macam, ya, terkait dengan hasad itu sendiri. Ada hasad yang apa mazmumah dan ada hasad yang mubah, iri tapi mubah. Bagaimana ini? Nah, baik. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, iyyakum wal hasada, dan ini dampak, ya, akibat dari orang yang membiarkan sifat hasad di dalam hatinya itu akan berdampak kepada apa namanya? Fa innahu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatoba. Ya, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sifat hasad yang ada di dalam hati kita itu ya'kulul hasanat, menghapus, ya, menghilangkan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Ini hati-hati di sini. Ya. Jika ada hasad di dalam hati kita, maka itulah bahayanya di situ. Menghilangkan, menghapus kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Ya, sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung seperti dampak atau apa namanya efek daripada perbuatan syirik, ya, misalnya. Ya, perbuatan syirik, syirik akbar apalagi, ya, itu sudah menghapus, ya, layah batonna amaluk. Ya, sungguh akan menghapuskan, ya, amal kebaikan meskipun itu dilakukan oleh Rasulullah. Ya, la in asyrakta layah batonna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, ini apa namanya pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, satu kali pun, ya, Rasulullah melakukan kesyirikan, maka sungguh akan menghapus, ya, tanpa ada kompromi, ya, gitu, menghapus seluruh amal kebaikan. Namun kalau misalkan dalam hasad ini itu seperti apa namanya kebaikan itu dihapuskan, dihilangkan sedikit demi sedikit. Sama ta'kulun naru al-hatoba. Maka hati-hati di sini. Nah, kemudian ada aqsamul hasad, ya, pembagian atau bagian-bagian atau macam-macam sifat iri dan dengki. Yaitu ada 3 macam, ya. An yatamanna zawala ni'matillahi 'anis syakhsi ila nafsihi, yaitu mengharapkan, menginginkan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari seseorang yang dihasadi itu dan kemudian berpindah ke dirinya. Nah, ini tingkatan yang pertama ini. Ya, apa namanya? Ketika tetangganya beli mobil, wah, dia kemudian atau beli kendaraan, ada motor lah katakan. Dia belum dia punya motor butut misalnya. Kendaraannya di tetangganya itu kendaraan baru misalnya. Kemudian muncul di dalam hatinya rasa hasad. Wah, kemudian dia berusaha gimana caranya kendaraan itu bisa sampai ke tangannya dia. Entah itu nggak tahu ya, mungkin nyewa orang atau apa untuk mencuri dan menjual kemudian dia di harga yang murah, misalkan dia bisa jangkau, ya, harganya misalnya seperti itu. Nah, ini perkara-perkara yang memunculkan sisi maldorot, ya, kezaliman di dalam orang yang dihasati tadi, ya. Yaitu tingkat yang paling tinggi, ya, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut dan kemudian bagaimana caranya supaya bisa pindah ke dirinya. Itu tingkatan hasad. Ada 2 tingkatan, ada 2 jenis hasad yang lain. An yatamana zawalan ni'mah ala zaidin misalnya ila amrin, ya. Dia kayak sentimen banget sama tetangganya ini, sama fulan, ya. Kalau ada kebaikan yang dia dapatkan, dia menjadi hasad iri. Nah, gimana caranya supaya nikmat-nikmat itu, ya, yang orang yang dia benci itu dia nggak mendapatkan. Gimana caranya tuh dia bisa pindah ke orang lain meskipun bukan dirinya, ya, meskipun bukan dirinya tapi dia benci kalau ada tetangganya atau orang yang dia benci itu tadi, yang dia sentimeni itu nggak mendapatkan kebaikan, nggak mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, gimana caranya supaya pindah kepada orang lain? Nah, ini termasuk dari jenis hasad. Ya, meskipun bukan ke dirinya, ya, tapi ya, itu tadi karena faktor kebencian, ya, yang dilakukan oleh orang tersebut yang
hasid tadi, orang yang hasad tadi. Jadi nikmatnya itu pindah ke orang lain, ya meskipun bukan dirinya. Kemudian an yatamanna zawalan ni'mah ala zaidin mutlaqo. Ya, jenis yang lain adalah eh, kalau ada orang lain ya, yang dia mendapatkan nikmat ya supaya nikmat itu hilang itu aja. Meskipun dia tidak menginginkan dari nikmat yang dia hasati tadi. Ya. Atau gimana caranya pindah ke orang lain bukan. Cuman sekedar dia nggak senang kalau ada orang yang dia hasati tadi mendapatkan nikmat itu aja. Ya, itu termasuk dari jenis hasad. Ini semuanya hasad yang bisa mengakibatkan hilang atau berkurangnya pahala kebaikan. Nah, kenapa dilarangnya hasad? Ya, kita membenci sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, itu kan hasad ya. Kenapa dilarang? Ada sisi hikmah, yaitu apa? Disebutkan oleh beliau, i'tirad ya al-hasid ala hikmatillah. Kita seakan-akan itu memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas hikmah yang Allah berikan kepada ya sebagian hambanya ya. Jadi segala sesuatu semuanya tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu memberikan ini terkait dengan rububiyahnya Allah ya, memberikan nikmat kepada para hambanya yang sesuai dengan kehendaknya dia, itu semuanya mengandung hikmah ya, sampai pun kepada penciptaan yang mungkin dalam pandangan kita itu nggak ada faedahnya sama sekali. Misalnya apa? Menciptakan hewan yang buruk-buruk, kecoa, menciptakan babi dan lain sebagainya, tapi kok malah diharamkan. Segala macam itu semuanya pasti mengandung hikmah. Termasuk di dalamnya Allah memberikan rezeki di sebagian hambanya. Itu pasti di situ ada bentuk hikmah. Nah, kalau kita hasad, ya, kita iri, ya kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, maka seakan-akan kita itu protes. Kenapa sih ya Allah kok harus kepada dia engkau berikan nikmat, bukan kepada saya? Seperti itu. Itu seakan-akan meskipun kita tidak melafalkan, namun lisanul hal, ya sikap yang itu sebagai perwujudan dari sebuah ucapan yang ditunjukkan dalam sebuah sikap, itu namanya lisanul hal. Jadi ada lisanul maqal, lisan al-hal. Lisanul maqal jadi ucapan-ucapan yang memang kita lontarkan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan, ada di dalam hati kita. Dan ada sikap yang sebagai perwujudan daripada sebuah ucapan, yaitu apa? Sikap ya, misalnya kita iri, dengki, ya karena apa namanya dari kenikmatan yang diberikan oleh orang lain. Nah, seakan-akan itu kita mengucapkan kepada Allah, meskipun kita tidak mengucapkan, namun dari perwujudan sikap yang kita lakukan. Ya, ya i'tiradu hikmatillah. Ya, ya seakan-akan hadzal rajul la yastiqu hadhihi nikmah. Ini orang nggak berhak untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Allah salah kirim ya rezeki kepada orang tersebut. Ya, seharusnya kepada saya. Ya, misalnya ini secara statement yang vulgar atau yang tegas ya seperti itu. Ya, fafi i'tiradun alal qadar. Ya, i'tirad protes terhadap ketentuan atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyalahi dari bentuk keimanan kita kepada rukun apa? Berapa ini? Rukun iman yang keenam ya. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Meskipun kita mengimani, namun iman yang tidak dipraktekkan di dalam sebuah amalan sehari-hari. Ya. Ini penting ya, pengamalan ya, tahqiqul imani bi ya, a'mal al-zahirah al-yaumiyah ya. Realisasi dari bentuk keimanan kita kepada qada dan qadar adalah dengan bagaimana kita ya, supaya perbuatan dan sikap kita tidak menyalahi dari bentuk iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sikap yang bagus ya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang bisa dicek ya. An-Nisa ayat 23. 32. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'din." Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'din.
Ya, janganlah kalian mengharapkan, menginginkan ma faddalallahu bihi ba'dhum ala ba'dhin. Apa yang Allah berikan karunia sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Ya nggak usah saling saling mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia. Ini nasihat langsung dari Allah. Ya lirrijali nasibun lirrijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasaban. Setiap ya laki-laki, setiap orang intinya, baik laki-laki ataupun perempuan, itu memperoleh nasib bagian daripada apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Nah, kemudian ada sikap yang bagus bagaimana? Was'alullaha min fadlih. Nih, dari poinnya di sini. Mintalah Allah langsung. Was'alullah, dan mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya Dia. Jadi, jangan kita terfokus kepada apa yang dimiliki setiap manusia. Ya, karena setiap manusia itu memiliki kadar rezekinya masing-masing. Nah, sikap yang baik itu bagaimana? Ya, kita ya langsung minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta ya rezeki atau nikmat yang sebagaimana saya lihat dari orang tersebut. Nah, itu baru boleh. Ya, yang nggak boleh kita melihat dengan penuh keinginan, ya, dengan penuh keinginan yang kita gimana caranya nikmat itu supaya pindah ke dia atau ke orang lain, atau nikmat itu dihilangkan dari orang yang kita benci. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, yang boleh ya sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 32, ya, was'alullaha min fadlih. Ya, ketika kita ada mungkin ya keinginan ya seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, sebatas keinginan saja itu boleh saja. Nah, bagaimana sikap yang harus dilakukan? Ya, itu minta kepada Allah, baik itu urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang itu boleh. Bahkan di dalam hadisnya itu ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang itu kita sebutkan. Jadi sikap yang tepat jika kita misalnya ada sedikit keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini tidak mutlak dilarang ya di dalam hadis ini ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum min umuri dunia. Lihatlah dari orang yang kedudukannya di bawah kita, itu tidak mutlak dilarang, tidak. Ya. Ini tidak mutlak dilarang. Yang dilarang adalah ya ketika di situ ada bentuk hasad, yang dilarang. Kalau cuma sekedar ingin ya sama seperti orang lain, itu diperbolehkan. Itu namanya apa? Ghibthah. Ya, hasad al-mubah. Dalam bahasa Arab adalah hasad ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu keinginan. Kalau hasad dalam bahasa Arab itu hasad yang apa namanya? Yang sifatnya umum, apakah itu baik ataupun buruk. Itu dalam bahasa Arab hasad. Ya. Adapun yang hasad madmumah itu namanya iri dengki. Itu hasad yang dilarang. Kalau hasad yang mubah adalah ya sebatas keinginan, itu hasad yang mubah. Nah, sikap yang tepat adalah was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah apa yang kamu inginkan dari orang lain. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya keinginan supaya mendapatkan harta yang sama seperti orang lain ya. Ya, kita bagaimana kita minta kepada Allah, di samping itu dilakukan dengan cara ikhtiar yang baik. Ya kan seperti itu. Ya, bekerja dengan keras, ya, menunjukkan kinerja yang baik ya ketika dia ya, bekerja di sebuah perusahaan. Ya, kita bagaimana kita mengoptimalkan kinerja kita. Dan ya lama-lama kelamaan diangkat ya, diangkat apa namanya pekerjaannya, naik pangkat, mendapatkan gaji yang lebih misalnya. Ya boleh-boleh saja. Ya, seperti itu. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Ya, ini sikap yang tepat. Itu namanya ghibthah ya. La hasada. Nah, kata Nabi SAW, la hasada fit sintaini. Tidak ada hasad. Maksudnya tidak ada hasad yang dilarang kecuali dalam dua perkara. Yaitu orang yang diberikan harta, ya kemudian dia menginfakkan harta tersebut di dalam jalan-jalan kebaikan. Ada orang yang diberikan ilmu, yang ilmu lebih, ya, seorang ulama, ya. Kemudian dia memberikan atau mendakwahkan ilmu, ya ilmu tersebut pada orang lain, atau orang yang diberikan kemampuan di dalam membaca Al-Quran dan dia ajarkan kepada orang lain dan lain sebagainya dari harta dan ilmu. Nah, dia kemudian dia apa? Dia iri dengan apa yang dimiliki oleh orang
orang lain. Nah, ini boleh, namanya ghibthah, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita bahas. Nah, ini yang perlu diketahui, ya. Tidak bertentangan dengan apa? Dengan hadis yang sedang kita bahas. Baik. Yang apa namanya? Yang dilarang di dalam hadis ini maksudnya adalah apa? Keinginan yang mengakibatkan meremehkan nikmat Allah kepada kita. Itu yang jadi poinnya di dalam hadis ini. Jadi apa namanya? Sekali lagi, kita menginginkan dari apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Jadi bisa menjadi dua perkara yang berbeda. Yang dilarang adalah kita menjadi hasad, menjadi iri, itu yang dilarang. Dengan berbagai macam jenis iri atau hasad yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Intinya berkeinginan supaya nikmat itu hilang dari orang lain, entah itu berpindah kepada dirinya atau berpindah kepada orang lain, atau supaya nikmat itu dihilangkan dari orang tersebut. Itu yang dilarang, itu hasad yang berdampak kepada amalan soleh itu dihapus, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilarang. Adapun jika keinginan yang kita lihat dari orang lain itu, nah, ada dua kondisi, ya. Kondisi yang mengakibatkan kita tidak bersyukur, itu yang juga dilarang, ya. Supaya apa? Jika apa namanya mengakibatkan itu kita tidak menjadi orang yang bersyukur, maka itu juga dilarang. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Yaitu kita melihat kondisi orang yang lebih di bawah kita, ya, di dalam hadis ini. Adapun jika keinginan yang kita lihat yang dimiliki oleh orang lain itu tidak mengakibatkan bentuk peremehan syukur, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, maka itu tidak dilarang sama sekali. Itu namanya ghibthah. Bahkan menjadi sebuah pahala juga. Nah, pahala tergantung nanti kalau seandainya saya mendapatkan nikmat seperti dia, saya akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan. Ya, itu tadi la hasada fitintain, ya, orang yang diberikan kelebihan harta dan kemudian dia infakkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dia tidak memiliki sesuatu, namun dia memiliki niatan kuat jika diberikan harta semisal seperti apa yang dia lihat dari orang lain, dia lakukan hal yang sama. Maka sesuai dengan niatnya dia mendapatkan pahala. Jadi seperti itu, ya. Jadi menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi. Kalau untuk hadis yang apa namanya yang lebih jelas lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, seperti hadis yang mungkin sering kita dengar, ya, al mu'minul qawiyyu, ya, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Ya, ini menunjukkan apa namanya motivasi atau semangat di dalam supaya kita itu bisa melakukan hal yang optimal di dalam sebuah pekerjaan. Karena apa? Karena apa? Setelah kita melihat dari apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang dicapai oleh orang lain, ya, orang lain sudah mencapai misalkan taraf kehidupan yang lebih baik misalnya. Kita berkeinginan seperti orang tersebut, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, ya, supaya bisa sama seperti apa yang dicapai oleh orang lain. Maka di dalam hadis ini sebagai bentuk motivasi. Al mukminul qawi, ya, mukmin yang kuat, dan entah itu kuat fisiknya atau kuat dari sisi kinerjanya. Mungkin yang lebih tepatnya adalah mukmin yang kuat imannya. Ya, itu yang maksud daripada al mukminul qawi, ya. Al mukminul qawi ahabbu, ya, khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Mukmin yang kuat imannya itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah iman. Ya, tahu ya lemah iman. Ya, misalnya kita sering terjatuh dalam kemaksiatan, ya. Adapun yang misalnya kuat imannya, ya, dia berusaha untuk sabar, ya, tidak tertipu dengan berbagai macam, ya, tipuan duniawi. Ya, meskipun wa fi kullin khair. Ya, dalam kondisi lemah iman atau kuat iman itu ada kebaikan. Bukan berarti lemah iman itu baik, bukan. Ya, maksudnya adalah apa? Meskipun orang itu pendosa, itu tetap lebih baik daripada orang kafir. Itu maksud daripada wa fi kullin khairun.
Ya, bukan berarti lemah iman itu baik, bukan. Ya, bahkan justru kita berusaha untuk menguatkan iman kita, bukan malah merekomendasikan orang yang lemah iman. Ya nggak apa-apa, lemah iman itu baik, bukan. Ya, jadi meskipun banyak pendosa itu tetap lebih baik daripada orang kafir. Fi kullin khairun. Ya. Kemudian apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, semangatlah dengan segala apa yang bermanfaat bagimu. Ini umum, entah itu umur duniawiyah atau umur ukhrawiyah. Perkara duniawi atau perkara ukhrawi, maka itu dianjurkan untuk kita lebih bersemangat, meningkatkan kinerja kita di dalam bekerja, ya, dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk semangat di dalam yang sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi kita. Entah kita menginginkan dari apa yang dimiliki oleh orang lain, dan kemudian kita menjadi lebih semangat. Maka masuk di dalam hadis ini. Ya. Dan terakhir ada satu hadis yang menjadi sebuah motivasi bagi kita, ya, terkait dengan masalu hadi al ummah. Jadi Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, ya, di dalam kehidupan manusia, di dalam berbagai macam keadaan yang dimiliki. Ya, ada 4 keadaan yang Rasulullah SAW menjadikan permisalan terhadap kehidupan manusia. Itu secara umum. Keadaan pertama adalah orang yang diberikan apa? Rizki. Ya, orang yang diberikan rizki dan juga orang yang diberikan ilmu. Ini keadaan pertama. Ya, rizki yang thayyib, rizki yang banyak, dan juga dia dibekali dengan ilmu agama. Ya, seorang ulama dia tajir, ya, orang alim dan dia memiliki harta kekayaan. Nah, kemudian dengan harta kekayaan tersebut, dengan ilmunya dia bisa memanage mana pos-pos yang dialokasikan dalam pos-pos kebaikan. Ya, dengan ilmu dia, ilmu syar'i, ya, yang dia miliki, kemudian menjadikan harta tersebut tidak berlari atau tidak dihabiskan pada jalan-jalan keburukan. Ya. Nah, kemudian orang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, namun tidak diberikan harta. Nah, orang berilmu tadi menginginkan wayatamanna an yakuna mithlahu. Dan dia menginginkan dari keadaan orang yang diberikan ilmu dan diberikan kekayaan. Fa ajruhu masawa. Ini pahala, ya, yang dimiliki oleh orang yang orang tajir, ya, orang kaya dan orang yang berilmu tadi, yang dia sudah memberikan sumbangsih yang banyak kepada kaum muslimin, ya, dengan orang yang berilmu tapi tidak memiliki harta, tapi dia memiliki niat yang tulus, niat yang kuat untuk bisa seperti dia, namun dia tidak diberikan takdir oleh Allah menjadi orang kaya, tapi dia tetap ada niat. Fa ajruhu masawa. Pahala, ya, dengan kondisi yang pertama dan kedua ini sama. Ya. Kemudian ada kelompok yang ketiga, orang yang diberikan orang diberikan harta, kemudian dia tidak diberikan ilmu, ya, nah, karena kebodohannya dia, ya, dia memposkan harta tersebut pada jalan-jalan keburuk. Nah, yang paling ngenes adalah yang paling orang yang jahil, orang yang tidak diberikan harta, namun dia memiliki keinginan seperti orang yang ketiga tadi. Ya, kalau saya punya harta, saya akan berfoya-foya. Saya akan melakukan, ya, berbagai macam keburukan dengan harta tersebut. Sudah nggak punya apa-apa, dia punya niatan yang buruk. Itu karena apa? Karena kejahilan tadi. Ya, kejahilan itu adalah sumber daripada segala macam musibah. Ya, musibah diniyah terutama. Ya, karena bentuk kejahilan tadi. Orang yang nggak punya apa-apa, namun dia malah kecipratan dosa. Karena sebab niat yang dia. Jadi niatan, ya, untuk memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain itu juga berdampak kepada keburukan dan juga kebaikan. Artinya pahala dan dosa yang dia meskipun belum lakukan. Ya, karena apa? Karena faktor niat tadi. Ya, maka dengan hadis tersebut, maka pentingnya niat dan juga bolehnya untuk memiliki atau berniatan untuk memiliki apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan karunia kepada orang lain. Ya, tentunya bagaimana kita bisa memilih-milih atau memilah dan memilih mana termasuk dari hal yang dilarang, mana yang termasuk hal yang diperbolehkan. Ya.
Baik, mungkin untuk apa namanya? Ya, terakhir sedikit ya ada tambahan dari penjelasan beliau Syekh Shalih Al Fauzan, yaitu al-wajhur rabi. Ya, sisi yang keempat, ya. Hadzal hadits khas fi umurid dunya. Hadis yang disebutkan di sini yang kita bahas adalah khusus untuk perkara duniawi, yaitu untuk melihat ke bawah dari masalah masalah duniawi. Wa amma fi umuril akhirah, ini berbeda ya. Adapun di dalam perkara-perkara akhirat, misal apa? Ilmu agama, kemudian semisal ibadah, ya, dan lain sebagainya dari perkara-perkara akhirat, maka kita diperintahkan untuk melihat ke atas, ya, sebagai bentuk motivasi supaya kita bisa menyamai dari orang-orang yang kita lihat tadi. Ya. Ada dalam perkara dunia, ya pada asalnya adalah dalam rangka untuk kita bisa bersyukur, ya, kita tidak diperbolehkan untuk melihat ke atas. Tapi namun kalau misalnya kita melihat dalam perkara duniawi adalah ke atas sebagai bentuk motivasi, maka diperbolehkan. Tidak masuk di dalam hadis yang kita bahas di sini. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada pertanyaan dari ikhwah atau aba wa ummahat. Mengenai bulan haram. Bulan haram. Mengenai bulan haram yang memuliakan. Ini kan di sebagian masyarakat kita itu kan ada keyakinan khususnya bulan Muharram, bulan Suro itu ya, bulan khususnya Suro. masyarakat Jawa. Ya. Iya, iya. Ada kan yang menghentikan seluruh kegiatan entah itu hajatan atau apapun ya yang sifatnya seperti itu, meyakini bahwa dalam bulan Suro itu ada sesuatu yang buruk atau sial, menyebabkan buruk atau sialan. Itu kira-kira bagaimana istilahnya mengcounter, menyangkal biar keyakinan itu dihilangkan, ya sedikit demi sedikit bisa berubah gitu. Iya. Ya, terkait dengan bulan Muharram ya, di sebagian keyakinan dan anggapan sebagian kaum muslimin ya, mereka meyakini atau menganggap bahwa bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan kesialan, sehingga ketika ada hajat keperluan mereka tunda, ya, mereka atau batalkan, ya, ketika mereka mendapati bulan yang mereka anggap adalah bulan sial. Dan ini merupakan sebuah anggapan yang batil, ya, anggapan yang justru berbahaya, yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Ya. Kalau misalnya tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka, ya, tidak ada kaitan dengan surga dan neraka, maka ya mungkin kita bisa katakan adalah sebuah tradisi yang tidak perlu dibahas, tidak perlu dipertanyakan, ya. Namun karena ini berkaitan dengan masalah surga dan neraka seseorang yang memiliki anggapan tersebut, ya. Dan anggapan sial itu yang disebut dengan apa istilahnya adalah at-tiyarah, tiarah. Ya, itu adalah anggapan sial. Ya, tiarah itu berasal dari kata to'irun. To'irun itu burung. Ya, asal muasalnya kenapa disebutkan tiarah, yaitu ketika mereka sedang melakukan satu keperluan atau mungkin dalam hal ini mereka melakukan safar. Kemudian ternyata ada atau mereka melihat dulu, mereka melakukan atau enggak melakukan safar itu, mereka melihat dulu burungnya ke arah mana mereka terbang, ke arah kanan, oh berarti ini kayaknya ada kemungkinan baik. Kalau misalnya mereka lihat itu burungnya berbelok ke arah kiri, ya mereka ada ketakutan dan kekhawatiran dari safar yang mereka akan lakukan itu ada musibah-musibah yang menanti mereka. Ini anggapan siap, sesuatu yang tidak secara logis masuk sedikit pun, dari sisi logika pun ya tidak masuk, ya, tidak ada korelasi antara apa yang dia lihat, ya, kemudian berkaitan dengan satu perbuatan atau satu kejadian yang mereka akan alami. Tidak mungkin, ya, tidak ada korelasi sedikit pun. Nah, ini yang disebut dengan tiar anggapan sial. Dan ternyata itu juga menjangkit di kehidupan modern, padahal ya, kehidupan yang penuh dengan teknologi yang maju pesat. Namun keyakinan seperti itu kok masih ada juga di sebagian kaum muslimin.
Nah, seperti itu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu disebutnya sampai 3 kali. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun disebut sampai 3 kali. Tiyarah anggapan sial adalah salah satu dari bentuk kesyirikan. Nah, ini adalah perbuatan atau anggapan yang menyerempet kepada masalah kesyirikan. Ya, at-tiyaratu syirkun. Ya, maka ini perlu diketahui dan kita mungkin edukasi ya kerabat kita atau tetangga-tetangga kita yang mungkin masih ada keyakinan dan anggapan yang seperti itu. Ya, karena ini masuk di dalam ranah kesyirikan, salah satu dari bentuk kesyirikan. Ya, at-tiyaratu jelas di situ disebutkan. At-tiyaratu syirkun, anggapan sial itu adalah salah satu dari bentuk kesyirikan. Dan kaidah terkait dengan masalah kesyirikan ini meskipun kesyirikan kecil ya, atau tergantung kalau dia meyakini sepenuhnya ya bahwa makhluk itu yang bisa menakdirkan, mengubah ya perjalanannya fenomena atau kejadian tanpa ada campur tangan dari Allah, maka itu syirik besar. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan, menentukan satu kejadian, namun dia kaitkan dengan makhluk, waktu atau tempat, maka ini masuk di dalam syirik kecil. Meskipun syirik kecil ya akbaru min al-kabair. Ya, syirik kecil itu ya akibat atau dosanya itu lebih besar daripada dosa besar. Bagaimana Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya. Ya, la'an artaqiba fi al yaminil ghamus ahabbu ilayya min artaqiba min syirkil asghar. Ya. Aku terjatuh di dalam perbuatan dosa sumpah palsu. Ya, sumpah palsu kan dosa besar itu. Sumpah palsu, nah itu lebih aku sukai daripada perbuatan syirik kecil. Itu au kama qala ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi efek yang ditimbulkan dari syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Dan efek kedua apa? Syirik kecil nggak bisa diampuni. Atau perbuatan syirik itu nggak akan pernah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertaubat. Itu dampak yang ditimbulkan dari kesyirikan meskipun itu kesyirikan kecil. Ya meskipun ada khilaf di antara ulama. Apakah yang diampuni itu hanya syirik yang tidak diampuni hanyalah syirik besar ya, dan syirik kecil itu ya masih bisa diampuni oleh Allah? Ada khilaf di antara ulama. Namun yang lebih berhati-hati ya, kita mengambil pendapat syirik kecil itu tidak bisa diampuni oleh Allah meskipun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, itu lebih selamat pendapat di antara ulama tersebut bahwa syirik kecil tetap tidak diampuni oleh Allah sebelum dia bertaubat. Ya, karena memang di dalam redaksinya itu dalam grammar ilmu nahwu dan sorof ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi an yushraka. Ketika dirubah menjadi masdar isyrokan itu mengandung makna umum. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kemudian ketika dirubah bentuk menjadi innallaha la yaghfiru isyrokan, maka itu mengandung makna umum. Ya, syirik umum, syirik kecil ataupun syirik besar. Dan efek buruk atau dampak buruk yang lainnya dari bentuk menganggap sial bulan Muharram itu artinya orang itu dengan anggapan tersebut sama seperti mencela. Mungkin ada sedikit keterkaitan dengan bentuk mencela masa. Ya, bulan sial. Wah, sial ini bulan. Ya kan seperti itu ya. Sangat erat kaitannya dengan apa? Mencela masa. Padahal di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu yu'dzini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahr. Anak Adam itu menyakitiku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, anak Adam telah menyakitiku. Yasubud dahra dengan apa? Dengan dia mencela masa. Yasubud dahra wa ana dahr, padahal aku adalah masa. Maksudnya padahal aku adalah yang membolak-balikkan masa. Yang menggulirkan perjalanan waktu. Ya, dijelaskan di dalam hadis yang penggalan hadis berikutnya, uqallibul laila wan nahar. Jadi aku yang menggulirkan perjalanannya waktu siang dan malam. Ya. Bukan berarti Allah adalah masa, bukan. Tapi menjadi penjelas di dalam potongan hadis berikutnya adalah uqallibul laila wan nahar. Aku yaitu Allah Subhanahu wa taala menggulirkan perjalanan waktu atau siang dan malam. Nah, ini salah satu dari bentuk mencela masa.
dan itu dilarang. Ya, jadi segala macam bentuk ekspresi ketidaksukaan kemudian kita nisbatkan kepada makhluk itu dilarang. Ya hujan, ya seperti itu. Jadi kita memiliki hajat, ya pergi kemana, ya di tempat hiburan, ya untuk menyenangkan anak istri. Pas kebetulan kita sudah siap-siap segala sesuatu, nah, kita mengekspresikan ketidaksukaan, ya hujan, nggak boleh. Termasuk dari bentuk apa? Menyakiti Allah SWT. Ya. Padahal hujan adalah rahmat dari Allah. Nah, kemudian kita ungkapkan lisanul hal kita adalah seakan-akan ya, kita ya, menyakiti Allah SWT, mencela dan memaki-maki masa. Ya, segala macam bentuk ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ya, berikan ya rezeki kepada manusia hambanya, kemudian itu dicaci maki, ya di apa namanya, di syatam, yasub itu mencaci maki, memaki, menunjukkan itu tadi ekspresi ketidaksukaan yang kita arahkan kepada makhluk ya, yang biasanya yaitu waktu dan tempat ya, maka itu termasuk dari bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu taala alam. Ada pertanyaan dari Umahat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah betul selama menikah? Duh, nggak kelihatan ya tulisannya. Apakah betul selama menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW intinya menghabiskan kekayaan Khadijah untuk perjuangan Islam? Sampai ada video yang mengatakan bahwa sampai meninggalnya Khadijah tidak bisa membeli kain kafannya. Allah taala alam. Saya belum mengetahui. Yang jelas bahwasanya Khadijah ya, Khadijah radhiyallahu anha itu dengan harta ya yang dia miliki membantu mensupport dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan detail-detailnya saya tidak mengetahui, wallahu a'lam. Baik. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Jika tidak, ada lagi. Jangan. Ini sedikit ya, masalah sedikit kadang dalam dunia apa namanya pekerjaan mungkin ya Ustaz. Kadang-kadang melihat sisi kiri kanan kita ya. Kadang dengan bergilirnya waktu terus kadang perkara-perkara dunia itu terbawa sampai ke sholat Ustaz. Mulai kadang ya mohon maaf nih, kadang merasa iri dengan orang-orang yang kayaknya kok enak banget ya kerjanya, jadi nggak kebawa ke sholat lagi. Kita kadang beban ada di pikiran, karena akhirnya sampai perkara-perkara pekerjaan, perkara dunia, akhirnya masuk ke ranahnya sholat. Jadi membuat kita merasa apakah ini pekerjaan ini baik buat kita ya, tapi kenapa buat ibadah aja kadang masih kepikiran kayak gitu terus gitu. Cara menepisnya seperti apa ya Ustaz? Iya, ini mungkin kaitannya dengan bagaimana sikap kita yang kita harus lakukan terkait dengan masalah duniawi. Jadi seorang mukmin itu pada hakikatnya adalah bisa memprioritaskan, memposisikan sesuatu yang layak untuk ditempatkan sebagaimana mestinya. Dalam hal dunia, ya, seorang muslim itu, seorang mukmin yang beriman bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih layak untuk dijadikan sebagai bentuk perlombaan. Ya kan? Wal akhiratu khairun minal ula. Ya kan, di dalam surat apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasau dan sungguh akhirat ya. Kehidupan akhirat itu ya khairun laka, lebih baik untuk wahai Muhammad ya minal ula, jadi kehidupan dunia. Jadi ditegaskan di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya ya perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, pahala itu jauh lebih bernilai daripada perkara-perkara duniawi yang sampai ke bawah di dalam perkara ibadah kita. Maka tentunya itu ya secara tidak sadar itu menjadikan tingkat dan level duniawi itu kita tinggikan sebagai jauh lebih dari sebatas yang
yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dunia itu adalah perkara yang remeh, perkara yang tidak bernilai. Maka seorang mukmin itu tadi kita merubah mindset kita, merubah prinsip dan sikap kita terkait dengan masalah dunia. Ya, kalau misalnya kita berkaitan dengan dunia, ya kalau misalnya di dalam sebuah kerjaan, ya kita fokus dengan apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi amanah kita untuk kita kerjakan. Nah, selepas dari dunia kita menuju ke kepada ibadah, kepada akhirat. Ya, kita fokus di dalam akhirat. Jadi kita fokusnya di masing-masing tempat, di masing-masing waktu. Kita tempatkan dunia sebagaimana mestinya. Ya, itu dalam dunia pekerjaan tadi. Karena kita ya kalau misalnya kita diberikan amanah untuk bekerja, kita bekerja secara optimal. Ya. Innallaha yuhibbu an ya idza amilal abdu an yutqinahu. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud kalau nggak salah ya. Innallaha yuhibbu idza amilal abdu an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang ketika dia bekerja itu dilakukan secara profesional. Itqon artinya profesional. Itqon itu mengerjakan perbuatan dengan cara yang maksimal, itu itqon. Dan itu dicintai oleh Allah di dalam setiap aktivitas atau keperluan dan pekerjaan yang kita lakukan. Itu ya jangan tanggung, dikerjakan secara sepenuhnya dan cara yang maksimal. Jangan tanggung, ya setengah-setengah, ya itu nggak suka oleh Allah SWT. Nah, ketika kita di luar dari pekerjaan dan kita kembali pada saatnya kita beribadah menghamba kepada Allah, ya kita lakukan dengan cara yang ya maksimal juga. Jangan dicampur-campur. Di dalam ibadah kita masih memikirkan masalah duniawi kita. Ya, seolah-olah dunia itu sesuatu hal yang bernilai di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, sampai kita mengorbankan sisi akhirat kita. Itu nggak boleh. Ya, jadi kita rubah itu tadi mindset kita, ya dunia kita kerjakan di tempat dan waktu yang berbeda. Nah, ketika kita mengerjakan amalan akhirat kita, ya kita fokus kepada apa yang kita lakukan saat itu. Ya, itu menjadi sebuah bentuk atau indikasi keberkahan. Ya, bukan berarti pekerjaan itu dilarang, enggak. Pekerjaan dilarang dan tidak dilarang itu sisi yang lain. Kalau secara hukum itu nggak boleh, ya berarti kita tinggalkan. Kalau kita tetap lakukan dari pekerjaan yang dilarang di dalam syarat secara zatnya, maka itu akan berdampak kepada keberkahan. Entah itu ya mungkin itu indikasi saja, bukan berarti setiap ibadah yang kita lakukan kok kurang maksimal, berarti pekerjaan itu dilarang, bukan. Ya, bisa jadi karena kita terlalu berlebihan dalam menyikapinya. Bisa jadi karena mungkin halal dan haram yang kita konsumsi mengakibatkan ibadah kita kurang maksimal. Ya bisa jadi. Ya, tapi kalau menentukan pekerjaan yang kita lakukan itu dilarang dan tidak dilarang, itu tidak ada kaitan langsung dengan ibadah yang kita lakukan. Ada sisi-sisi yang lain yang mungkin itu tadi mempengaruhi dengan kualitas ibadah yang kita lakukan. Yaitu mungkin itu tadi kita menempatkan dunia sebagaimana tempatnya, proporsional, tidak terlalu menjadikan dunia itu di dalam jiwa kita, sehingga merusak dari ibadah yang kita lakukan. Allah Ta'ala. Nanya Ustaz. Di pertemuan sebelumnya kan disebutkan bahwa adab bertemu sesama muslim itu salah satunya adalah mengucapkan salam ya Ustaz. Bagaimana adab bertemu dengan lawan jenis Ustaz? Ya contohnya misalkan berpapasan dengan istri teman seperti itu, atau berpapasan dengan guru anak di sekolah. Nah itu gimana Ustaz adabnya? Tergantung kepada irtikabud dororin ya. Jadi ada satu kaidah ya di dalam bagaimana kita menghadapi dua perkara. Yang satunya dianjurkan sunnah, ya perkara yang dianjurkan lah katakanlah. Yang satunya perkara yang dikhawatirkan timbulnya satu kemudorotan. Ya, nah bagaimana yang harus dilakukan? Ya, jika ada satu perkara yang satunya dianjurkan, yang satunya dilarang, maka kaidahnya adalah yuqaddamud darar, didahulukan dari sisi hal yang ada kemudorotan di situ. Ya, itu kaidah, satu kaidah. Jadi didahulukan untuk supaya mudorot, bahaya itu bisa dihindarkan. Meskipun di saat yang sama itu ada satu amalan yang dianjurkan. Ya, jadi didahulukan, misalnya kalau dalam kasus ini adalah ketika berpapasan dengan seorang ajnabi, ya, seorang yang bukan mahram,
Apakah kita tetap menyampaikan salam dalam rangka untuk mengamalkan sunnah tadi? Idzal taqa al-muslimani, jika dua orang muslim saling bertemu, ya maka dianjurkan untuk menyampaikan, mengucapkan salam. Nah, ini dalil umum, entah itu laki-laki dan perempuan, itu dalil umum. Ya. Namun jika di situ ada bentuk pemudorotan yang timbul, ya mungkin menjadi dan lain sebagainya, mungkin yang muncul di dalam hatinya lah katakanlah ya, itu misalnya ma'ruf seperti itu diketahui. Kalau misalnya madharat itu sangat berpotensi ya muncul di dalam hatinya salah satu orang di antara muslim yang ajnabi tadi, maka tidak disampaikan salam karena ada madharat yang timbul. Kecuali kalau misalkan seorang yang dewasa sama anak kecil, nah itu kan madharatnya kan nggak ada. Atau seorang yang sudah tua ya dengan anak yang atau dengan tidak seumuran misalnya, ya, itu secara wajar itu madharatnya kecil, secara normal ya madharatnya kecil. Tapi kalau misalkan seumuran misalnya itu madharatnya besar, ya maka itu didahulukan untuk menghindarkan madharat daripada mengamalkan perkara-perkara yang mustahab. Ya, kecuali kalau wajib ya ini lain hal. Kalau yang mustahab yang dianjurkan dan berbetulan dengan adanya madharat yang timbul, maka didahulukan dengan madharat ya supaya terhindar dari madharat. Dan ini tidak tidak dalam satu keadaan ya. Artinya tidak boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada lawan jenis, tidak. Hanya berdasarkan pada maslahat dan madharat saja. Ya, jika madharatnya tidak ada ya udah kembali ke hukum asal. Seperti itu. Allah taala alam. Nah, namun jika ada satu dua perkara yang memiliki hukum yang sama. Yang satunya madharatnya kecil, satunya madharatnya besar, maka dipilih madharat yang kecil. Ya, seperti itu. Ya, jika ada maslahat dan madharat, maka dipilih yang madharatnya dihindarkan dulu. Ya. Karena kan ada hadis juga yang mengatakan kita harus menjaga pandangan, ya Ustaz. Ya, itu juga. Ya, menjaga pandangan itu madharat juga. Kalau misalkan di balik hijab kita mengucapkan salam, misalnya nggak tahu orangnya seperti apa, ya bisa jadi madharatnya lebih kecil. Ya, nggak apa-apa kita praktekkan. Allah taala alam. Baik, mungkin untuk kajian pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan di dalam keislaman kita, terutama saya pribadi, dan yang paling penting bagaimana kita bisa mengamalkan, mempraktekkan dari apa yang kita sampaikan dan kita ilmu. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ya, ilmu itu menjadi sebuah landasan di dalam amal dan ilmu qabla al-qawl, ucapan dan amalan yang berkualitas ya, yang didapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan ilmu dan ikhlas ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.